cara berpikir kita itu sudah rusak, kecenderungan hati kita sudah rusak. Dan kita tahu bahwa kalau kita hidup dalam dosa atau dosa menguasai hidup kita, kita pasti ke neraka. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan, yang dilakukan manusia, sehingga Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Api Pentakosta menyala bersama Holy Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, oh Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, oh, agar indah bagi-Mu. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, pada kesempatan yang indah ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, yaitu dengan tema misi Yesus datang ke dunia ini. Karena banyak orang yang tidak mengerti apa sih sebenarnya tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga mereka meragukan dan banyak perdebatan-perdebatan yang luar biasa di luar sana yang meragukan akan kedatangan Tuhan ke dunia ini misinya. Dan kalau kita semuanya, siapa saja, kalau mengerti misi dari Tuhan Yesus, Dia mau mengorbankan segala-galanya, Dia datang ke dunia ini, pasti semuanya orang akan berlomba-lomba, akan datang kepada Dia dan menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Dan hari ini saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-9, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu, kalau kita mempelajari di ayat-ayat ini, Yesus jelas sekali menceritakan tentang misi kedatangan ke dunia ini. Walaupun di kalangan manusia banyak yang tidak menerima dengan misinya Tuhan ini, dengan kerinduan Tuhan datang ke dunia ini. Apa yang misi Tuhan yang pertama? Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi yang pertama, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kita tahu semuanya Bapak Ibu, siapapun Anda, agama apapun Anda, kepercayaan apapun Anda, pasti Anda merasa diri Anda orang berdosa. Anda merasa diri orang yang bersalah, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Itu pasti terjadi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya yakin kita semuanya sudah berusaha bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita lepas dari dosa satu, datang lagi dosa yang kedua, kita lakukan, kita ke yang lain lagi. Bahkan kita akan berulang-ulang di dosa yang sama itu sering kita lakukan. Padahal kita tidak sanggup melakukan, tidak ingin melakukan dosa, tetapi itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kalau kita hidup dalam dosa atau dosa menguasai hidup kita, kita pasti ke neraka. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan, yang dilakukan manusia, sehingga Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dalam kitab Matius pasal yang pertama di ayat 21, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya butuh pertolongan, butuh bantuan supaya orang bisa terselamatkan, orang bisa terbebaskan dari dosa itu. Maka Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari segala hukuman dosa kita. Dan Yesus melakukan itu. Dia datang ke dunia, Dia lahir di kandang domba, Dia menjalani hidup 33,5 tahun ada di dunia ini, dan akhirnya Dia mati, disalibkan. Ini semua dilakukan untuk menebus dosa kita. Dan Dia mati dan Dia bangkit naik ke surga. Dan Dia membayar semua hutang-hutang kita. Rasul Paulus mengatakan sudah dibayar dengan lunas semua hutang-hutang dosa kita. Jadi Yesus datang ke dunia ini, yaitu misi yang pertama, menyelamatkan kita, umat-umat manusia. Siapa yang diselamatkan? Dikatakan umat manusia. Siapa umat manusia? Bapak, Ibu, dan saya. Gimana caranya? Yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bisa nggak kita tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan? Ya tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang bisa diselamatkan, tidak mungkin orang nanti bisa menerima anugerah hidup kekal surga itu tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kesalahan, membebaskan kita dari cengkraman maut yang selama ini menyengkram hidup kita. Ini visi yang pertama. Dan kalau kita tahu semuanya ini hanya ada dalam Yesus saja, keselamatan,
Mari kita membuka hati kita lebar-lebar dan mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, dan kita jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Visi yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ke dunia ini? Yaitu Yesus datang ke dunia ini yaitu dengan memperbaiki manusia yang rusak. Bapak Ibu Saudara semuanya, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu merusak semuanya, merusak kita manusia. Apa yang dirusak? Pola pikirnya, cara berpikir kita itu sudah rusak, kecenderungan hati kita sudah rusak. Di dalam kata Kejadian dikatakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Rusak semuanya. Maka dalam Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan orang yang menjadikan kita ciptaan baru. Saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus bukan tinggal di luar, tetapi Dia tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam pikiran kita. Dia memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada di dalam diri kita. Kerusakan-kerusakan di dalam pikiran kita, kerusakan-kerusakan hati kita yang dulu ingin melakukan kejahatan, dulu kecenderungan melakukan yang tidak benar, tetapi karena Yesus ada di dalam kita, maka Dia memperbaiki kita. Sehingga apa? Sehingga kecenderungan hati kita bukan lagi kejahatan, tetapi kecenderungan hati kita adalah melakukan kebaikan. Maka kenapa? Karena Roh Kudus, karena Yesus bekerja dalam pikiran kita, karena Allah bekerja di dalam hati kita, sehingga Dia bisa meluruskan. Tanpa Tuhan di dalam diri kita tidak mungkin, Bapak Ibu. Maka Yesus ingin memperbaiki kita. Dan kalau kita diperbaiki cara berpikir kita, hati kita, betapa bahagianya kita ini. Banyak orang mengartikan firman Tuhan salah karena sudah rusak. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Ibu lebih senang mana? Ada persoalan atau tidak? Tentu semua menjawab, oh nggak ada persoalan, nggak ada masalah, baru bahagia. Salah Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena pencobaan masalah yang kita hadapi, yang menimpa dalam hidup kita, semua tidak melebihi kekuatan kita. Dia di bawah kekuatan kita. Artinya tidak ada masalah yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada masalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nggak ada. Masalah itu membuat kita bahagia, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan Tuhan semakin berkarya dalam hidup kita. Bukan cari masalah Bapak Ibu. Masalah nggak usah dicari-cari, pasti datang sendiri. Tetapi kalau dia datang sendiri, kita tidak bisa tolak. Tetapi kita punya kemampuan untuk mengalahkan semua masalah. Saya sering mengatakan kepada jemaat kami, kalau ada anak-anak umur 2-3 tahun atau 5 tahun, ada 20, saya berani melawan dia Bapak Ibu. Kenapa? Kalau tanding di ring, saya berani melawan 20 anak-anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Anak-anak 5 tahun itu kekuatannya tidak melebihi saya Bapak Ibu. Walaupun saya sendiri. Bisa saya tendangi, saya pukuli, anak-anak itu pasti nangis semuanya. Saya tidak takut, saya tidak perlu latihan. Kenapa? Karena di bawah kemampuanku, di bawah kekuatanku. Demikian juga dengan masalah persoalan kita. Itu tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Semua di bawah kekuatan kita. Kenapa kita kalah? Kenapa kita bersungut-sungut? Kenapa kita menangis? Kenapa kita berteriak-teriak? Karena kita merasa musuh kita, masalah itu besar bagi kita, seakan-akan melebihi kekuatan kita. Salah Bapak Ibu.
Kalau Yesus ada di dalam diri kita, kalau Yesus memperbaiki pikiran kita, memperbaiki hati kita yang rusak, maka semua itu menjadi mudah. Apalagi yang menjadi masalah, banyak orang kalau mati ketakutan orang, bagi kita enggak. Orang yang sudah pola pikirnya diubahkan, orang yang menjadi ciptaan baru, kematian adalah satu keuntungan, kematian adalah satu kebahagiaan. Kenapa kita meninggalkan sesuatu yang sulit, yang susah, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan tangisan, penuh dengan sakit penyakit, kita pindah satu tempat yang penuh dengan sukacita. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesusahan, yang ada sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apa yang lagi yang ditakuti? Nggak ada. Kalau pola pikir kita diperbaiki, kalau hati kita diperbaiki, maka Yesus datang ke dunia ini. Orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memperbaiki yang rusak, Bapak Ibu, supaya sejalan dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita, supaya kita bahagia. Bayangkan Bapak Ibu, bagi dunia celaka, bagi dunia kutuk, tapi bagi kita berbahagia. Bagi dunia itu menakutkan, bagi kita adalah sukacita, membanggakan, menggairahkan. Jadi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerti akan visi Tuhan, dan dia menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, aku yakin hidup kita pasti hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Coba Bapak Ibu lihat kiri kananmu. Orang kira-kira ada orang-orang yang bersukacita atau enggak? Banyak orang kiri kanan kita, mereka mengalami ketakutan. Apalagi di masa-masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, banyak orang yang ketakutan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, jangan takut, waspada boleh, hati-hati boleh, takut jangan Bapak Ibu, cemas gak boleh, karena kita punya Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Jadi visi Tuhan yang kedua yaitu memperbaiki yang rusak, karena dosa itu merusak segala lini dalam kehidupan kita. Merusak dalam pikiran, merusak dalam hati, merusak pengharapan, merusak semuanya. Manusia rusak dan diperbaiki oleh Tuhan. Maka relakan hatimu diperbaiki. Gimana cara memperbaiki? Yaitu Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu harus beribadah. Bapak Ibu harus bersekutu. Karena waktu itulah Bapak Ibu sedang masuk dalam bengkel diperbaiki. Yang tidak sesuai dibetulin, disesuaikan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan kita ajak menyesuaikan kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan itu menjadi acuan hidup kita. Dia menjadi contoh, menjadi sampel bagi hidup kita. Bukan kita yang firman Tuhan mengikuti kita. Tidak, kita mengikuti firman Tuhan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka semua janji-janji, semua yang tertulis tentang di Alkitab kita, di firman Tuhan ini, semuanya yang baik-baik itu menjadi bagian kita. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, semuanya indah, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan kebahagiaan, semua mendatangkan kemuliaan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita takuti? Jadi kalau Yesus datang ke dunia ini dan dia ada dalam hati kita, kita izinkan memperbaiki kita, berbahagialah kita Bapak Ibu. Misi yang ketiga. Apa sih misi Yesus yang ketiga? Misi Yesus yang ketiga yaitu memberi teladan, memberi contoh. Karena banyak orang yang hari-hari ini, hari-hari ini orang mengatakan, gimana kita bisa hidup menurut firman Tuhan dalam situasi kondisi yang begini? Tantangan banyak, persoalan banyak, musuh banyak. Bagaimana kita tetap bisa? Yesus datang memberi contoh kepada kita, memberi teladan. Di dalam Markus pasal yang ke-10, di dalam kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-45. Jadi Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi
banyak orang. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, memberi contoh kepada kita, memberi teladan. Hari-hari ini banyak orang yang bagaimana saya bisa melayani? Sedangkan saya orang kaya, saya orang punya pangkat tinggi, saya punya harga diri tinggi. Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang rendah? Bagaimana saya melayani bawahan saya? Tetapi Yesus memberi teladan bagaimana cara kita melayani. Yesus siapa? Dia adalah Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Dia menciptakan semuanya, tetapi dia mau menjadi pelayan ke dunia ini. Dia tidak dihargai. Dia dihina, dia dicemooh, dia dipukuli, diludahi, bahkan dia mati di kayu salib. Memberi teladan kepada kita tentang pengorbanan, memberi teladan kepada kita tentang kerendah hatian, memberi teladan kepada kita tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus memberi teladan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita sebenarnya harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bangga mengerti Tuhan. Kita harus bangga memiliki Yesus. Karena apa? Karena dia memberi teladan cara hidup, cara menghadapi tantangan gimana dunia ini. Yesus waktu puasa 40 hari 40 malam dia lapar, ditawari tentang makanan. Yesus ditawari, kalau kamu anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti. Apakah Yesus bisa nggak menjadikan batu-batu menjadi roti? Jangankan ada bendanya, nggak ada pun Tuhan bisa menjadikan roti. Langit dan bumi, Allah berfirman saja jadi. Bapak, Ibu, jadilah langit, langit jadi. Jadilah matahari, jadi. Jadilah ini, jadi. Itu tinggal berfirman saja, apalagi sudah ada bendanya. Yesus mengatakan, bukan makanan kita manusia, bukan dari roti saja kita bisa hidup, tetapi oleh firman Tuhan. Banyak orang hari-hari ini, kenapa dia nggak taat kepada Tuhan? Kenapa tidak bersekutu dengan Tuhan? Kenapa tidak beribadah? Karena dia selalu berpikir tentang perutnya. Kami butuh makan, Pak. Kami harus bekerja. Nggak salah Bapak Ibu bekerja dan harus bekerja. Tetapi itu bukan segala-galanya. Untuk makan bukan harus bekerja saja, tidak. Bapak itu waktu merenungkan firman Tuhan, hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, Bapak Ibu pasti dapat makanan, pasti Tuhan buka jalan. Yang Anda takutkan itu nggak jadi, Bapak Ibu. Karena Tuhan bertanggung jawab. Yesus memberi teladan. Waktu Yesus dipameri dengan harta kekayaan dunia, dia tidak tergoda, dia kembali ke firman Tuhan. Jadi waktu ada tawaran-tawaran dalam hidup kita yang membuat kita mau meninggalkan Tuhan atau mau hidup dalam dosa, kembali ke firman Tuhan, Bapak Ibu. Patokan hidup kita firman Tuhan. Waktu Yesus ditawari apa saja, dia kembalikan pada firman Tuhan. Waktu setan disuruh menyembah setan, dia keluruskan, bukan aku yang harus menyembah kamu, tetapi kamu harus menyembah Allah. Kita harus demikian, Bapak Ibu. Kita hidup dalam prinsip firman Tuhan. Yesus hidup dalam prinsip firman Tuhan. Dia sebagai manusia, dia bisa taat kepada Allah. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia kadang-kadang ambil waktu. Yang lain orang sedang tidur, dia ke bukit, dia berdoa, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia melayani firman Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mengajari secara dunia kita tidak kekurangan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan terpupuk dengan baik. Jadi kita punya teladan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita orang-orang yang percaya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita orang yang paling beruntung, Bapak Ibu. Orang yang sangat-sangat paling beruntung. Kenapa? Karena kita punya teladan. Teladannya siapa? Yesus. Yesus memberi teladan. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan,
Bapak Ibu akan melihat teladan-teladan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dikerjakan. Kalau adalah masalah ini, bagaimana cara menangani. Kalau ada begini, cara gimana menangani. Semua sudah tertulis. Kalau kita ingin bahagia, di mana caranya. Kalau ingin sukses, gimana caranya. Semua sudah tertulis di Alkitab kita. Di firman Tuhan kita punya kitab suci yang luar biasa. Di situ dipenuhi dengan keteladanan. Di situ dipenuhi dengan cara-cara gimana kita bisa hidup benar di dunia ini dan benar di pemandangan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Yang lain tidak punya teladan. Yang lain tidak punya teladan di dunia ini bagaimana hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, hidup taat kepada Tuhan dan menjalani hidup di dunia ini. Gak ada teladannya, tetapi kita punya teladan. Itulah Yesus. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gak punya teladan bagaimana taat kepada Allah, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi musuh. Tetapi kita punya teladan. Yesus teladan kita. Dan dia Yesus mengalahkan semua musuh-musuhnya. Orang mengatakan kematian Yesus adalah satu kekalahan. Salah Bapak Ibu. Kematian Yesus itu menyatakan kemenangan. Kematian Yesus menyatakan kehebatan. Karena Yesus bukan mati saja, dia bangkit dan hidup dan naik ke surga. Dan dia ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau tempat kita sudah siap, mereka datang menjemput kita. Dan kita bersama-sama dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan lagi? Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu, saudara semua yang mendengarkan ini. Ayo, bukalah hatimu. Buka hatimu untuk Yesus. Hari ini belum terlambat, besok terlambat Bapak Ibu. Hari ini buka hatimu dan undang Yesus masuk dalam hatimu supaya engkau dibebaskan dari hukuman dosa. Dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari maut. Buka hatimu untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan masuk di dalam hatimu, dia misi yang kedua dia akan kerjakan, yaitu dia akan mengubah pola pikir kita, memperbaiki semua yang rusak dalam hidup kita, semua yang rusak dalam pikiran kita, semua yang rusak dalam hati kita, diperbaiki oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kalau Yesus ada memperbaiki hidup kita, maka ada keteladanan dalam hidup kita. Yesus memberi teladan. Dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Kita merenungkan firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan. Teladan-teladan bagaimana menghadapi semuanya yang terjadi di dunia ini. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, yang kalau Bapak Ibu mendengarkan ini, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu. Hari ini waktunya, besok sudah terlambat. Buka hatimu dan katakan, Yesus, aku mengundang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, ku jadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku, dan ampuni segala dosa dan kelemahanku, dan bawa aku dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Perbuatan